warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perkembangan Teknologi dan Moralitas Manusia. Poin pertama itu latar belakang. Di era modern ini, perkembangan teknologi telah menjadi salah satu kekuatan pendorong utama yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak revolusi industri hingga munculnya era digital, inovasi teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berpikir. Teknologi informasi dan komunikasi khususnya telah menciptakan dunia yang lebih terhubung, di mana informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Namun di balik kemudahan ini, terdapat tantangan moral dan etika yang kompleks yang perlu dihadapi oleh individu dan masyarakat. Terus poin kedua yaitu transformasi sosial. Transformasi sosial ada 3, yaitu yang pertama masyarakat agraris, masyarakat yang homogen dengan kegiatan yang relatif sama dengan nilai-nilai yang serupa. Yang kedua itu masyarakat industri, perubahan struktural menuju industri dengan spesialisasi pekerjaan dan kompleksitas sosial. Yang ketiga, era digital, teknologi informasi dan komunikasi mengarah pada konektivitas global dan transformasi interaksi sosial. Terus yang poin ketiga itu era digital. Yang pertama itu komunikasi, internet. Seperti internet mengubah paradigma komunikasi dan pertukaran informasi. Yang kedua itu munculnya media sosial dan platform digital mentransformasi interaksi sosial. Yang kedua itu finansial teknologi. Yang pertama sistem dompet digital mempermudah transaksi keuangan. Yang kedua itu aplikasi keuangan memudahkan akses dan manajemen keuangan. Yang ketiga ada bisnis. Yang pertama itu ada aplikasi bisnis memperluas jangkauan dan efisiensi. Ada e-commerce mengubah cara berbelanja dan berbisnis. E-commerce ini digunakan untuk berbelanja dengan secara online tanpa harus mengunjungi toko fisik, seperti kayak berbelanja dengan menggunakan smartphone atau tablet. Terus selanjutnya tantangan etika dalam kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada algoritma dan sistem AI. Pertimbangan moral dalam pengembangan dan output teknologi AI. Yang kedua itu bias dan diskriminasi, potensi bias dan diskriminasi dalam teknologi AI. Yang ketiga itu pengambilan keputusan otomatis, tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan otomatis oleh AI. Slide yang selanjutnya, privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data. Menjaga privasi dan keamanan data adalah hal yang sangat penting untuk melindungi hak individu di dalam digital. Yang pertama itu ada konflik antara kebutuhan akan keamanan dan hak privasi individual. Yang kedua itu pengawasan digital. Pengawasan digital dan implikasinya terhadap kebebasan. Yang ketiga, perlindungan data. Perlindungan data pribadi di era big data. Terus selanjutnya ada dampak teknologi pada hubungan sosial. Yang pertama itu pergeseran interaksi. Media digital menggeser interaksi sosial tradisional. Yang kedua itu ketergantungan teknologi yang berlebihan pada teknologi dapat mengisolasi individu. Yang ketiga, komunikasi antar negara. Media digital menggeser interaksi sosial tradisional.
Terus selanjutnya ada teknologi sebagai katalis perkembangan moral. Yang pertama itu ada empati. Meningkatkan empati melalui konektivitas global dan kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain dari budaya yang berbeda. Terus yang kedua itu ada pendidikan, membuka akses pendidikan dan informasi untuk memastikan semua orang terlepas dari latar belakang, lokasi atau keadaan mereka memiliki akses yang sama dan pendidikan berkualitas tinggi dan informasi yang relevan. Yang ketiga itu ada transparansi, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan kunci untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya itu ada kerangka dan etika regulasi. Sebuah kerangka, etika dan regulasi yang baik dapat membimbing kita menuju masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada standar etika global. Pentingnya kerjasama internasional dalam membangun standar etis. Yang kedua itu ada pedoman etis, pengembangan pedoman etis dalam inovasi teknologi. Terus yang ketiga itu peran institusi, peran lembaga pendidikan dan penelitian dalam mengkaji etika teknologi. Yang selanjutnya itu membangun masa depan, memulai kolaborasi global dan tanggung jawab bersama. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan perubahan positif bagi kemanusiaan di masa depan. Yang pertama itu ada pendidikan, revitalisasi kurikulum dengan memasukkan liberasi digital dan etika teknologi. Yang kedua itu ada lembaga, pembentukan lembaga independen yang mengawasi pengembangan teknologi dengan perspektif yang etis. Yang ketiga itu ada kolaborasi, membangun platform digital multi stakeholder untuk diskusi etika teknologi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Era digital menghadirkan kompleksitas moral yang belum pernah menjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan big data dan platform digital menciptakan ruang etika baru yang membutuhkan pemahaman mendalam dan kerangka regulasi adaptif. Sistem pendidikan memiliki peran kunci mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan etis teknologi. Literasi digital dan kesadaran moral tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan mendasar. Kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan pertimbangan etis, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon lebih kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.